Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama saya, Priscilia Lubrianti. Saya akan mengulas mengenai kelanjutan dari materi ekosistem. Simak baik-baik ya teman-teman. Mengenai pembahasan yang ke-6 yaitu rantai makanan. Menurut teman-teman, rantai makanan itu apa sih? Rantai makanan merupakan suatu proses perpindahan energi antar organisme yang bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Contohnya yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan suatu kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan dalam ekosistem. Mengenai contohnya yaitu tumbuhan dimakan kambing, kambing dimakan serigala, serigala dimakan singa. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan kucing hutan dimakan singa. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan burung hantu dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan singa. Kelima yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan gambaran susunan antar tropik berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, dan kemampuan dalam menyimpan energi. Piramida energi meliputi 3 macam yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah. Piramida jumlah merupakan gambaran jumlah individu dalam populasi yang menempati tingkatan tropik. Piramida biomasa. Piramida biomasa merupakan gambaran berat total komponen biotik pada waktu dan era tertentu. Itu piramida energi. Piramida energi merupakan gambaran banyaknya energi yang tersimpan selama 6 tahun yang digunakan senyawa organik sebagai bahan makanan. 9 yaitu daur biogeokimia. Menurut teman-teman, apa sih daur biogeokimia itu? Daur biogeokimia merupakan suatu peredaran unsur-unsur kimia melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia meliputi daur cair, daur gas, dan daur padat. Daur cair meliputi siklus hidrogen, daur gas meliputi siklus karbon dan oksigen, dan siklus nitrogen. Sedangkan daur padat meliputi siklus fosfor dan belerang, yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi berawal dari adanya turun hujan. Kemudian hujan tersebut mengalami pengendapan di atas laut. Air hujan tersebut dengan bantuan sinar matahari dia akan mengalami evaporasi atau menggumpal sebagai awan. Kemudian awan tersebut mengalami pergerakan jaringan uap air oleh angin. Jadi awan tersebut akan bergerak. Di sisi lain, air tersebut yang ada di tumbuhan dia akan mengalami evapotranspirasi atau penguapan air dari jaringan tumbuhan yang kemudian mengumpul menjadi awan tadi. Awan yang pertama akan bertemu dengan awan yang kedua dan kemudian mengalami proses kondensasi atau penggumpalan awan sehingga muncul hujan. Hujan tersebut akan mengalami pengendapan atau air hujan tersebut mengalami pengendapan di atas tanah dan kemudian air tersebut akan terserap oleh tanah, berada di dalam tanah yang kemudian air tersebut akan mengalir di daerah yang lebih rendah atau kembali lagi ke lautan. Proses tersebut akan berjalan secara terus-menerus seperti sedia kala, yaitu siklus karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen merupakan unsur dasar penyusun senyawa organik. Siklus ini dimulai dari oksigen yang dihasilkan tumbuhan akan diserap hewan dan manusia untuk proses respirasi.
Proses respirasi ini akan menghasilkan karbon dioksida yang kemudian diserap oleh tanaman dan digunakan untuk proses fotosintesis. Suatu saat, tumbuhan dan hewan tersebut akan mati, yang akan diuraikan oleh bakteri pemulai. Salah satunya akan menghasilkan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut akan digunakan manusia dalam bentuk pabrik dan kendaraan. Bahan bakar kendaraan. Hasil dari asap pabrik dan asap kendaraan tersebut akan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida yang akan diserap kembali untuk proses fotosintesis oleh tumbuhan. Siklus tersebut akan berjalan secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu siklus nitrogen. Nitrogen merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi beberapa macam bentuk kimiawi. Siklus ini dimulai dari nitrogen yang berasal dari bumi akan diserap oleh tumbuhan yang memiliki bintil akar, yang akan mengalami proses fiksasi yaitu penguraian dengan bakteri nitrogen. Fiksasi ini akan menghasilkan amonia dengan bantuan bakteri fiksasi nitrogen. Amonium atau NH4+ akan dicerna oleh bakteri nitrifikasi yang akan menjadi nitrit atau NO2-. Nitrit ini akan dicerna atau diuraikan oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrat NO3-. Nitrat ini akan dikonsumsi oleh tumbuhan melalui proses asimilasi atau penyerapan nitrat yang berada di tanah oleh akar tumbuhan. Tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh hewan. Suatu saat, hewan dan tumbuhan tersebut akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer, fungi atau bakteri. Selanjutnya akan menjadi amonia atau amonium NH4+. Amonium ini akan dicerna oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrit NO2-. Nitrit akan dicerna oleh bakteri nitrifikasi menjadi nitrat atau NO3-. Nitrat ini sebagian akan diuraikan oleh bakteri denitrifikasi menjadi nitrogen di udara. Siklus ini akan berjalan secara terus-menerus. Yang keempat yaitu siklus daur fosfor. Siklus fosfor ini diawali oleh kelangkaan batuan yang disebabkan oleh faktor cuaca. Yang pertama yaitu fosfat dalam tanah ini akan diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan ini akan dikonsumsi oleh hewan. Suatu saat tumbuhan dan hewan ini akan mati dan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Kemudian fosfat organik ini akan dicerna, diubah menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik ini akan mengalami pencucian atau fosfat dalam melarutan presipitasi kimia yang kemudian mengalami pengendapan detritivus ke bagian dasar membentuk sedimentasi batuan baru. Dan selanjutnya fosfat ini akan dikembalikan lagi ke daratan mengalami pengangkatan geologis. Selanjutnya, pengangkatan tersebut terjadi suatu proses pelapukan fosfat dari batuan yang selanjutnya mengalami aliran permukaan dan kemudian berubah lagi menjadi fosfat yang berada di dalam tanah. Siklus ini akan berjalan secara terus-menerus. Yang kelima yaitu siklus belerang dan sulfur. Siklus ini dimulai dari hasil aktivitas pabrik yang menghasilkan sulfur atau SO2. Sulfur tersebut akan menuju ke atmosfer dan kemudian
kemudian mengalami oksidasi gas menjadi SO4 kuadrat. Dengan bantuan hujan asam tersebut, siklus sulfur tersebut akan masuk ke dalam tanah dan bercampur dengan air. Tanah tersebut akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan tersebut akan dikonsumsi oleh hewan yang berbentuk sebagai senyawa organik seperti protein. Seiring berjalannya waktu, hewan tersebut akan mati dan diuraikan oleh bakteri. Dari sulfur tersebut atau H2S menjadi SO4 kuadrat dan kembali lagi ke tanah bercampur dengan air, kemudian mengalir ke lautan. Dari lautan tersebut akan mengalami penguapan ke atmosfer dengan bentuk unsur S, H2S, CH3SC, H3, SO2, SO4 kuadrat. Yang ke-10 yaitu suksesi dan klimaks. Menurut teman-teman, suksesi itu apa sih? Suksesi yaitu suatu proses yang diawali dari perubahan akibat modifikasi lingkungan dari waktu ke waktu. Suksesi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu suksesi primer. Suksesi primer merupakan suksesi yang terjadi pada lahan kosong sehingga muncul ekosistem baru. Sedangkan suksesi sekunder yaitu suatu suksesi yang berlangsung di bekas ekosistem. Jadi muncul ekosistem yang baru di lahan yang lama. Klimaks. Klimaks merupakan suatu keadaan di mana keadaan suksesi tersebut telah mencapai keadaan yang seimbang atau kondisi yang seimbang. Demikian penjelasan mengenai materi ekosistem yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.